Ya. Ciri orang yang moderat ataupun dai yang moderat yang sudah ada di negeri kita, selain bisa menangkal radikalisme, hal-hal yang konservatif, maka konsep yassiru wala tu'assiru ini, kata Dr. Hanafi, akan menjadi penangkal hal-hal yang radikal dan konservatif tersebut. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Faddala bani Adam bil ilmi wal amal, hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati, yang saya muliakan ayahanda, guru kami semua, Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari MAG. Beliau adalah merupakan guru besar di IAIN Palu dan beliau adalah merupakan alumni terbaik kita, kebanggaan kita di Pondok Pesantren Dede Imam Kosok. Artinya kita merasa bangga selaku warga Ad-Dariyah bisa bermuajah, berinteraksi langsung dengan ayahanda kami Profesor Dr. Haji M. Asy'ari MAG. Mata'anallah bitul hayatik wa nafa'ana bi ulumik, sehat selalu Pak Prof. Masih meluangkan waktu yang mungkin beliau sangat sibuk, apalagi kondisi kesehatannya sekarang ini masih kurang membaik. Semoga beliau disehatkan selalu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kami ucapkan terima kasih juga kepada kakanda kami Dr. Aisyah Arsyad MA sekaligus dosen di UIN Alauddin Makassar. Saya kira kalau kami pertama-tama ingin memperkenalkan dulu bahwasanya beliau Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari MAG adalah merupakan ketua wilayah Darud Dakwah wal Irsyad Sulawesi Tengah. Beliau ini kalau kita baca beberapa CV-nya, beliau juga ketua ketua Persatuan Guru Nahdlatul Ulama Sulteng, gitu Pak Prof ya. Kemudian beliau juga masih mengemban beberapa jabatan-jabatan ya, yang sangat sentral, ya, tapi kami tidak sempat menyebutkan satu persatu. Intinya bagi kami beliau adalah guru kita dan termasuk salah satu kebanggaan kita warga Ad-Dariyah sebagai guru besar di IAIN Palu. Kemudian pemateri yang kedua adalah Dr. Aisyah Arsyad. Beliau kemarin sempat juga menjadi pemateri seminar internasional di Mangkosok dan beliau menghadiahkan buku kepada kami, yaitu judul bukunya Muslim Subjectivity bersama dengan Farid Sainong di panel di Mangkosok, dan kami alhamdulillah waktu itu diberikan hadiah buku. Maka kami mengajak kepada teman-teman semua, beliau ini Dr. Aisyah Arsyad adalah merupakan pakar tafsir ya, karena senangnya waktu mondok dulu di Mangkosok terhadap kajian-kajian tafsir, sehingga kami berinisiatif untuk memberikan pencerahan terkait tafsir nanti. Jadi untuk tema yang kami berikan kepada ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari terkait moderasi Islam di Indonesia, rujukan peradaban dunia. Kemudian untuk Dr. Aisyah Arsyad, tema yang kami angkat terkait dengan tafsir pragmatis merefleksikan Al-Quran di tengah masyarakat. Saya kira kedua tema ini sangat urgen sekali untuk kita kaji, untuk kita dalami, untuk kita eksplor sesuai dengan kepakaran pemateri, dan kami ingin mendapatkan pencerahan khususnya warga Ad-Dariyah bahwa ternyata warga Ad-Dariyah ini sangat potensial dan mempunyai beberapa guru besar yang harus kita apresiasi karena beliau sangat respect terhadap kegiatan kita ini, terutama kajian Syawalan ini. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari MAG untuk memberikan kajian paparan terkait dengan moderasi Islam di Indonesia, rujukan peradaban dunia. Al-an falyatafaddal mashkura.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bid-da'wati wal irsyad. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Keluarga besar Darud Dakwah wal Irsyad yang saya hormati, teristimewa saudara pemandu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat melakukan atau melaksanakan kegiatan berupa kajian atau kajian akbar tentang moderasi Islam di Indonesia yang merupakan rujukan dari peradaban Islam di dunia. Oleh karena itu juga kita tak lupa mengirimkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya. Hadirin para peserta sekalian, khususnya keluarga besar Darud Dakwah wal Irsyad dan para simpatisan yang sempat hadir pada kesempatan ini. Kita sangat bersyukur bahwa keluarga besar Darud Dakwah wal Irsyad setelah melaksanakan kegiatan virtual tentang halal dalam skala nasional, bahkan akan ada lagi dalam skala internasional. Dan pada kesempatan ini kita mengadakan kajian akbar tentang moderasi Islam yang pada hakikatnya bahwa sikap ekstrim ya dalam beragama kita pahami sampai saat ini dalam dunia Islam bukan fenomena baru, tetapi kita sudah mengenal bahwa di masa sesudah Rasulullah ada kaum Khawarij, Murji'ah, bahkan masa sekarang ini dikenal dengan moderasi Islam yang di dalamnya ada kelompok-kelompok radikal ya, konservatif, dan tentunya kita bisakah menjadi penengah atau bersikap moderat ketika melihat kondisi yang kontroversial sampai saat ini. Oleh karena itu kita harus pahami bahwa bagian pertama yang akan kita kaji pada kesempatan ini bahwa sudah mendunia perbincangan tentang moderasi Islam yang kita juga memahami dialektikanya tentang keislaman itu yang diinginkan di masa sekarang ini tidak sedikit yang langsung masuk pada objek pembahasan dan visi dialektika keislaman itu sendiri. Pada kajian kali ini, saya ingin mengungkapkan bahwa ada 5 langkah dakwah moderasi untuk menyusun dialektika keislaman, kebangsaan, dan kekinian yang harus dipahami oleh setiap da'i atau mubalik ataupun mursyid. Kenapa? Agar supaya kita mampu dan bisa bersikap moderat dalam tatanan kehidupan ini. Apalagi dalam tema ini bahwa moderasi Islam yang ada di negeri kita yang kita cintai ini menjadi rujukan. Terbukti bahwa di negara kita ini, di Kementerian Agama khususnya, ada 100 profesor besar yang dihadirkan, yang didatangkan dari Jerman,
dalam rangka memberikan kontribusi keilmuannya tentang moderasi. Bahkan sudah ada sekitar 50-an orang yang disebar di beberapa lembaga perguruan tinggi di Indonesia. Apa tujuannya? Dalam rangka menyahuti ataupun menyikapi tentang bagaimana hakikat ataupun esensi dari eksistensi moderasi Islam yang ada di Indonesia. Langkah pertama yang bisa kita lakukan bahwa dialektika dakwah hidayah, yang kita pahami dakwah hidayah ini bukanlah dialektika takfiri, ya. Maksudnya di sini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membantu memberikan pemahaman tentang esensi akidah Islamiyah dengan tidak mudah mengkafirkan kelompok lain ataupun memfasikkan orang lain. Oleh karena itu, setiap dai ataupun mursyid harus menanamkan dalam hatinya tentang nilai-nilai agama, nilai-nilai moderasi, agar supaya bisa diterima oleh semua kalangan, terutama beberapa negara tetangga seperti Malaysia, Brunei, Timur Tengah, Saudi, Emirat Arab, termasuk Mesir yang sangat menjadi perhatian kita, dan juga Mesir itu memperhatikan kita, negeri kita, dalam rangka memahami ataupun mengimplementasikan tentang moderasi Islam itu sendiri. Adapun langkah yang kedua yang mesti kita lakukan dalam rangka menetralisir pergolakan atau hal-hal yang kontroversial di negeri kita ini adalah dialektika kebaikan atau kesolehan. Ya, manakala kita sebagai dai, sebagai pendidik dalam dunia akademisi, bahkan seluruh elemen bangsa ini selalu mengedepankan kebaikan dengan konsep atau dengan selalu menjadikan rujukan Al-Quran sebagai rujukan utama. Misalnya perintah Allah dalam Al-Quran, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Ya. Hendaknya lah kalian, ada di antara kalian yang bisa mengajak kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jika ini dilakukan, maka insya Allah syaitan yang akan membujuk kita, merayu kita untuk menjerumuskan ke lembah atau ke hal-hal yang bisa mencelakakan kita di era modernisasi, di era global saat ini, maka insya Allah dengan prinsip kesolehan ataupun kebaikan, maka insya Allah kita akan bisa melaksanakan, mewujudkan moderasi Islam ataupun menjadi dai moderat, muslim moderat yang akan menjadi perhatian khusus oleh negeri tetangga kita, negeri jiran, terutama negeri-negeri yang adik kuasa seperti Mesir, Amerika, yang juga kita tahu Mesir dan Amerika itu bahwa ternyata moderasi Islam moderat yang pernah saya ketahui, yang saya pahami, bahwa Islam yang ada di Amerika itu sudah menyatu, dan itulah menunjukkan bahwa ternyata Islam moderat itu bukan, atau moderasi Islam itu bukan hanya dikenal di negeri kita, tetapi sudah diimplementasikan di beberapa negara, khususnya di negara adik kuasa di Amerika, di Jerman, dan Mesir. Langkah ketiga yaitu dialektika persaudaraan, bahwa seorang dai atau seorang mursyid maka selalu mengedepankan nalar berpikir yang harus menyeluruh,
ya, bahwa pemikiran kita pada hakikatnya bukan hanya untuk individu, untuk kelompok tertentu, tetapi adalah untuk umat. Pemikiran dan ilmu pengetahuan kita semuanya adalah untuk kepentingan umat, khususnya umat Islam. Bahkan bukan hanya umat Islam saja, tetapi non-Muslim pun harus menjadi perhatian kita di dalam mengedepankan bahwa ternyata saudara itu bukan hanya konsep yang ditawarkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah, bahwa innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara. Kemudian dalam hadis Rasulullah, al-muslimu akul muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lainnya bersaudara. Tetapi pada hakikatnya, dalam prinsip yang esensial, yang monumental, ternyata saudara itu dalam konsep moderasi Islam bukan hanya di antara internal kita sesama muslim, tetapi saudara kita hakikatnya adalah semua manusia, baik muslim maupun non-muslim. Manakala ini bisa kita wujudkan, maka insya Allah kita bisa diterima oleh semua kalangan. Kemudian yang keempat, ataupun langkah keempat, yang harus kita lakukan, bahwa kita harus mampu memahami nas Al-Quran dan hadis. Ya, seorang da'i atau seorang pendidik harus mampu memahami nas Al-Quran, serta mampu membaca dan mengamati realita kekinian. Karena sejatinya nas itu tidak akan dapat ditekan oleh kondisi apapun. Tetapi yang harus memberikan warna adalah nas berupa Al-Quran maupun hadis. Sedangkan realita kekinian juga harus dipelajari, ya, tidak harus dilupakan, tetapi tetap selalu dikaitkan dengan nas, baik Al-Quran maupun hadis. Langkah yang kelima adalah mengutamakan fikih prioritas. Kalau menurut Dr. Yusuf Qaradawi, salah seorang ulama besar ahli fikih yang sangat disegani di Mesir, menurut beliau, kalau dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kata beliau, selalu mengedepankan atau mengutamakan fikih prioritas, bukan fikih, ada fikih yang lain yang kadang penggunaannya untuk kepentingan, untuk hal-hal yang pragmatis, tapi justru dengan mengutamakan fikih prioritas maka akan mampu menetralisir ataupun konsep-konsep dalam beragama itu bisa diterima oleh semua kalangan. Kata Yusuf Qaradawi, tentunya yang menjadi rujukan utamanya di dalam menawarkan konsep-konsep kemasyarakatan, kebangsaan, dan keagamaan adalah konsep yang ditawarkan oleh para ulama. Kenapa kata Yusuf Qaradawi? Karena para ulama itu adalah selain ahli fikih, ahli tasawuf, ya, juga para ulama seperti yang disinyalir di dalam Al-Quran, innama yakhshallah min ibadihi ulama. Kata Yusuf Qaradawi, kenapa dalam hal menyikapi moderasi Islam, khususnya di Indonesia yang menjadi rujukan peradaban dunia, maka tentunya kita harus menghargai pandangan para ulama, ya, seperti ketika Nabi mengutus Mu'adz bin Jabal, ya, dalam berdakwah, ketika tidak menemukan nas Al-Quran maupun hadis, maka diberikan peluang untuk berijtihad oleh Rasulullah, silahkan
apa yang menjadi keputusan Mu'adz bin Jabal, apa yang bisa dilakukan dalam komunitas atau di negeri itu, maka harus dilakukan. Oleh karena itu, Yusuf Qaradawi sangat menghargai pandangan para ulama, ya, bahwa ternyata memang ulama selain yang paling takut kepada Allah, juga ulama itu menjadi pewaris pengganti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Al ulama warasatul anbiya. Kemudian yang juga bisa saya kemukakan, ada pandangan tokoh kita, Dr. Mukhlis Hanafi, kata beliau bahwa ada beberapa ciri moderasi Islam yang kita wujudkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu kita harus bisa memahami realitas fikih waqi, ya. Nah, inilah di sini yang kadang kontroversial, memahami bahwa fikih waqi ini kadang tokoh-tokoh kita, ulama-ulama kita dalam memberikan interpretasi dalam analoginya tentang keilmuannya dalam soal fikih, kadang ada yang memahami bahwa untuk kepentingan sesaat yang bersifat pragmatis, kemudian justru dengan kepentingan yang pragmatis itulah kadang menurut mereka tidak relevan, ya, fatwahnya ataupun kiasannya dengan yang dikehendaki oleh Al-Quran maupun hadis, ya. Oleh karena itu juga bisa diungkapkan oleh Dr. Mukhlis Hanafi ciri yang berikutnya, bahwa di dalam memahami moderasi Islam itu kita juga selain memahami fikih waqi, juga kita harus memahami esensi fikih secara keseluruhan, secara komparatif, ya. Ada beberapa fikih yang kita dalami, kita pahami secara filosofis agar supaya bisa memahami tentang apa yang harus diutamakan. Sebab dalam perintah ada wajib, ya, yang harus dilakukan, ada perintah sunat yang juga harus dilakukan, tapi ada skala prioritas, mengedepankan yang wajib atau yang sunat. Karena itu esensi fikih yang secara komparatif, ya, kita pahami, ada masailul fikhiyah, ada fikih perbandingan, itu kita pahami, insya Allah akan bisa menyikapi tentang bagaimana eksistensi ataupun konsep-konsep moderasi yang ada di negeri kita. Kemudian ciri Islam moderat, ya, ataupun kata Pak Mukhlis Hanafi ini, bahwa dakwah Islam wasatiyah itu juga bisa dengan memberikan kepada orang lain, ya, selalu memberi, tangan di atas lebih bagus daripada tangan di bawah, mempermudah, ya. Ciri orang yang moderat ataupun dai yang moderat yang sudah ada di negeri kita, selain bisa menangkal radikalisme, hal-hal yang konservatif, maka konsep yassiru wala tu'assiru ini, kata Dr. Mukhlis Hanafi, akan menjadi penangkal hal-hal yang radikal dan konservatif tersebut. Kemudian memahami nakli secara filosofis, ya. Kalau tokoh, para dai, mursyid dalam dunia akademisi memahami nas-nas Al-Quran maupun hadis secara filosofis, bukan hanya kulitnya, bukan hanya sekedar membaca, bukan dipahami sepotong-sepotong, maka insya Allah moderasi Islam yang ditawarkan oleh para petinggi kita, baik oleh kalangan eksekutif, legislatif, umar, dan ulama, benar-benar bisa diimplementasikan, bisa terwujud, dan insya Allah akan terbukti bahwa moderasi Islam yang ada di negeri kita ini
menjadi rujukan peradaban Islam sedunia. Kan ada satu ayat yang oleh sebagian ulama dipahami dalam surat An-Nur kalau tidak salah ayat 35, ada potongan ayat yang simpel di situ, yang sangat terpisah ya, la syarqiyah wala gharbiyah. Ayat itu dipahami bahwa sesuai relevansinya dengan tema kita bahwa moderasi Islam di Indonesia ini menjadi rujukan peradaban dunia. Ada yang memahami la syarqiyah wala gharbiyah ini, Indonesia negeri kita ini dengan konsep moderasi Islam moderat yang ada di negeri kita ini, pada saatnya nanti negeri kita akan menjadi negeri yang menjadi rujukan negeri-negeri superpower ya, adik kuasa. Negara-negara Islam itu akan merujuk ke kita, kebangkitan Islam itu akan ada di negeri kita Indonesia. Maka dipahami la syarqiyah itu suatu saat la gharbiyah, ada cahaya di surat An-Nur ini ayat 35, ada yang mana itu akan ada di negeri kita, bukan di barat. La syarqiyah bukan di timur, wala gharbiyah bukan di barat. Jadi walaupun sebenarnya bisa dibalik ya, kalau dalam tema kita ini moderasi itu menjadi rujukan peradaban negeri sedunia, tapi sebenarnya kalau berdasarkan prinsip moderasi yang ada, sebenarnya dengan mendatangkan 100 profesor dari Jerman di negeri kita itu, ternyata moderasi juga justru sudah luar biasa di Jerman ataupun di Mesir, di Saudi, bahkan di Amerika. Dan sangat bagus sekali tema ini. Mungkin pada saatnya nanti kaitan dengan la syarqiyah wala gharbiyah itu, maka insya Allah negeri kita ini dengan moderasi Islam yang kita tawarkan saat ini akan menjadi rujukan peradaban Islam dunia. Saya pikir ini Pak Ustadz yang dapat saya gambarkan. Mudah-mudahan kontribusi pemikiran dari simpatisan, dari para guru tak nanti, kalau ada hal-hal yang khilaf, yang keliru mungkin bisa diluruskan ya Ustadz ya, terutama para guru tak, karena sebenarnya saya diberikan amanat ini di luar dari konsentrasi yang saya konsentrasi di bidang kajian. Saya sebenarnya Ustadz adalah di bidang bahasa sastra Arab. Tapi ketika misalnya ditawarkan tentang moderasi, ya sedikit-sedikit juga memahami, karena kebetulan saya juga di ketua MUI provinsi, sedikitnya agak memahami lah tentang prinsip-prinsip atau konsep moderasi Islam. Demikian akhirul kalam. Minallahil musta'an wa alaihi tikran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsira. Ya, terima kasih Ayahanda Profesor Dr. Haji Muhammad Asy'ari MAG yang telah memberikan paparannya atau klarifikasinya. Sebelum kami lanjutkan kepada materi ya, pemateri yang kedua, kakanda kami Dr. Aisyah Arsyad, kami menyapa dulu. Saya lihat di layar ada ayahanda kami Bapak Sekjen bersama dengan kami. Selamat bergabung Guru Tak Pak Sekjen. Kemudian ada juga Rektor IAIN Gorontalo, Dr. Lahaji. Selamat bergabung ayahanda Pak Dr. Lahaji, Rektor IAIN Gorontalo. Kemudian ada ayahanda kami Wakil Sekjen Dr. Syuaib, mata'anallah bitul hayatik wa nafa'ana bi'ulumik. Ternyata beliau ini malam ini kegiatannya padat. Jadi ikut juga di kegiatan di Kabalangan, termasuk ada agenda juga kegiatan dengan alumni di